Siapa tadi? Tadi kan Tulus, Bu. Ya, Tulus. Nah, tadi kan di awal diberikan video mengenai frekuensi pernafasan. Ya. Nah, itu apa ada hubungannya dengan sistem pernafasan yang kita pelajari hari ini, Bu? Nah, pasti ada ya, karena Ibu memberikan itu sebagai stimulasi kalian agar lebih memahami materi kali ini. Nah, untuk itu, sebelum kita membahas selanjutnya, Ibu mau ada yang presentasi. Kan sudah Ibu berikan ya LKPD-nya, sudah diisi, sekarang tinggal yang presentasi, sudah mengirim foto, Ibu pilih yang paling bagus. Nah, di sini ada siapa? Ini ayo. Ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini teman kalian loh. Labib. Bukan, ini kan perempuan. Ya, Pak. Yang merah tahunya Bu, Natasha Bu. Atau Bu? Ya, ini Natasha. Yang biru Azimatul ya? Iya, Iya, Zimatul kayaknya Bu. Ya, jadi Lagi yang kenceng presentasi Sampai nggak bergerak. Natasha sama Azimatul. Ibu share screen-kan saja PPT-nya biar nggak lama. Ibu mau pilih siapa dulu ya? Azimatul. Sudah terlihat? Belum Bu. Belum Bu. Belum. Sudah terlihat belum? Belum. Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Ini belum terlihat juga. Belum hitam Bu. Masih hitam Bu. Belum Bu, belum. Masih hitam Bu. Kayak hati aku. Masuk. Ini kok pause itu kenapa ya? Ini Ibu udah share screen tapi kok sudah ya? Udah Bu. Sudah ya? Bu. Ayo Azimatul mana? Ya Bu. Bentar. Yang kentut siapa? Ayo. Langsung ke data pengamatannya saja. Ayo Azimatul. Posisi tubuh saat berbalik, yakni nafas banyak 5 Azimatul kurang keras. Suaranya kurang keras ya. tubuh duduk pada ulama yaitu banyak 1,6 antara 3 ada yang itu
dari frekuensi banyak yang 4, kemudian kita dapat selanjutnya tubuh Azimatul, suaranya bisa dikeraskan lagi ya. pada 2, 4, kemudian yang selanjutnya dan langit pernah yang kan 50 pertama kedua banyak 5 ternyata 1,1 untuk gas itu nafas 100 bulan 100 dan di 100-nya Sudah Azimatul. Terus sekali ya. Ini data yang sudah didapatkan Ya. Azimatul. Data kalian gimana? Udah sama belum sama Azimatul? Kalau dianalisis. Ya mirip-mirip Bu. Mirip ya. Ya. Ini yang presentasi karena waktunya sudah terlalu lama. Yang presentasi Azimatul saja. Bentar, itu share screen lagi. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Apa ya boleh? Frekuensi pernapasan itu dipengaruhi oleh apa aja ya, Bu? Nah, tadi yang sudah dipraktikumkan, sudah kalian praktikumkan, itu tadi kan ada posisi tubuh dan aktivitas tubuh. Nah, itu juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, ada juga yang lainnya. Di sini, sebentar. Nah, ini ada usia juga, jadi semakin bertambahnya usia kita itu, nanti frekuensinya akan semakin rendah. Kemudian untuk jenis kelamin, yaitu pada jenis kelamin laki-laki, frekuensi pernafasannya akan lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada juga, yaitu suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini semakin tinggi suhu kalian, apabila kalian sedang panas itu, nanti frekuensi pernafasannya akan lebih cepat dibandingkan dalam suhu tubuh yang normal. Kemudian ada posisi tubuh, tadi sudah dipraktikumkan ya. Jadi posisi tubuh ini juga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Apabila kita melakukan posisi berdiri, kemudian jongkok, itu nanti akan lebih membutuhkan tenaga yang banyak yang berdiri. Nah, untuk itu, ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada satu lagi. Aktivitas ini tadi ya. Jadi aktivitas itu, apabila kalian melakukan aktivitas yang tinggi, nanti kalian akan membutuhkan energi yang banyak. Sesuai dengan data yang sudah kalian peroleh, tadi kan, dari berdiri, duduk, itu, maka akan semakin rendah frekuensinya karena membutuhkan energinya semakin sedikit. Kemudian ada tadi berjalan, lari, duduk, yang paling tinggi frekuensinya adalah yang lari karena lari itu membutuhkan lebih banyak energi. Nah, frekuensinya juga akan semakin tinggi. Jantung juga akan memompa darah semakin cepat agar menghasilkan oksigen lebih banyak lagi untuk energi kita. Kemudian kesimpulannya, ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ayo, ada nggak? Ayo coba menyimpulkan sebisa kalian.
Nggak akan Ibu denda kok. Ayo. Nggak ada? Ya udah saya coba, Bu. Ya, coba. Aduh, udah. Coba, ayo Miftah. Kesimpulannya berarti pernafasan kita itu tergantung dari aktivitas yang kita lakukan. Betul. Terus Yang lain tadi ada apa? Ayo. ini tahu Bu, saya baca nih. Oh, alah. Ada yang Kalau berlari lebih terengah-engah gitu daripada duduk. Terus lain? tadi ada juga pernafasan itu organnya hidung, laring, faring, apa tadi? Bronkus, bronchiolus, alveolus, terus paru-paru. Ya, terus apa lagi ya, Bu? ayo apa lagi? Udah, Bu, yang lain mungkin Ayo yang mau lain. menambahkan. Ada yang mau menambahkan nggak? Nggak ada. Oke. Buat Miftah dan tadi yang sudah menjawab juga, untuk yang bertanya juga, tadi Ibu akan berikan reward lagi. Tadi yang pertama adalah Shopee Pay, kemudian yang kedua ini ada pulsa. Pulsanya sedikit ya, nggak apa-apa. Yang penting tadi yang jawabnya berkali-kali itu nanti dapat pulsanya akan lebih banyak. Yaitu setiap orangnya tadi yang setiap penjawab akan mendapatkan 5.000. Gitu ya. Jadi kesimpulannya itu semakin kita banyak membutuhkan energi, maka semakin tinggi pula frekuensi pernafasannya. Gitu ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian juga, Ibu mau ini kuis sebentar ya. Bisa dibuka telegramnya. Sudah dibuka? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Bentar. Bisa dikerjakan ya. Oh, ini harus start dulu ya, Bu? Ya. Cepet-cepetan. Bentar nih. Bentar, Bu. Bu, bentar. Yang lain cepet banget. Bentar ini. Ayo. Udah belum? Udah, Bu. Bentar, tunggu yang lainnya. Kamu ini apa kok jadwal kuliah? Intan. Udah ya? Udah ya? Semakin kacau ini. Iya. Ini ngapain ini, Bu? Bu Labib stop, Bu. Udah stop ya? Bingung ini, Bu. Ya Bu, ini Bu apa Bu? Bentar. Teman-teman kebanyakan nanya. Udah. Ya, nggak tahu. Aduh. Bentar.
Banyak sekali nih. Soy is tipping. Udah, ini sebenarnya tadi itu bisa dilihat, tapi ini nggak bisa. Bagaimana, Bu? Nggak tahu, kalian tadi ada yang main-main ini pasti. Udah. Lapip. Ya Bu, Bramu itu Bu. Ya, Bramu tadi. Iya, Bramu, Bu. Yang Bramu, Bu. kuliah-kuliah tadi, Bu. Bu. Udah ya, udah. Kuliah. Udah kok kalian ya. Udah ya, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Tadi kan awalnya juga berdoa, akhirnya juga akan berdoa. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Cukup ya. Jadi hari ini itu kalian itu harus menjaga kesehatan karena sehat itu mahal harganya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanifah. Terima kasih Bu. Ya, Kasih Bu Ipe. Nanti saya ya Bu, asnya Bu. ya bentar. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi udah diajar ibu-ibu tuh, sekarang gantian ya bapak-bapak. Tidak bisa. Oke, sebelum mulai perkuliahan, silakan ketua kelas buat mimpin doa, yuk. Saya ya Pak. Ya, kamu. Sebelum memulai mata pelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Bramu ya yang setelah mimpin doa. Oke, sebelum mulai, silakan memasang virtual background sesuai yang Bapak instruksikan ya, yang sudah Bapak kirim ke Google Classroom. Biar kita seragam, Ya, biar Pak. bagus. Bentar ya Pak, lagi download dikit lagi. Kalau nggak ya. bisa nggak apa-apa ya, Pak? Ya, usahakan bisa ya. Iya. Oke, makasih. Selanjutnya untuk absensi bisa dilihat di Google Classroom ya. Nanti batasnya sampai jam 6 sore. Nah, sebelum masuki pelajaran, gimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Masa pandemi ini kalian bisa sehat terus dan selalu jaga kesehatan ya. Dengan makan makanan yang sehat, belajar, sama olahraga terus. Oke? Sebelumnya bisa on mikrofon semua ya. Bapak ada jargon untuk kalian. Udah Pak. Ayo yang belum. Unmute, semua unmute. Untuk jargonnya nanti Bapak akan bilang ikan hiu makan tomat. Kalian jawabnya kita selalu semangat, gitu ya. Iya. Pak. Oke, Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Ikan hiu makan tomat. Kita selalu semangat. Semangat. Tomat. Ngaco Sip. Pak. Mantap. Selanjutnya kita masuki ke pembelajaran pada siang hari ini. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa enggak pemanasan global itu apa? Belum Pak. Loh, belum pada buka Google Classroom ya? Udah, Pak. Dikit, Pak.
dikit yang banyak dong, kan biar paham. Nanti kalau Bapak tanya juga bisa jawab. Oke? Oke, Ya. Pak. Ya, Pak. Ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan pengamatan yang ditampilkan oleh guru, peserta didik mampu menjelaskan pemanasan global dengan percaya diri. Jadi manfaatnya kalian nanti tahu apa itu pemanasan global. Lalu yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan kerjasama dalam menyebutkan penyebab pemanasan global dengan tepat. Ya, yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan kerjasama dalam mendeskripsikan dampak terjadinya pemanasan global. Nah, manfaatnya sendiri itu ada, kalian setelah tahu penyebab pemanasan global, jadi kalian juga tahu dampaknya dari pemanasan global itu apa saja. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan tunjukkan sebuah video. Videonya ini spesial karena Bapak sendiri yang melakukan. Oke? Ya, mohon sebentar. Udah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah. Dilihat ya. Nobody said it'd be easy, but we took a train to the ceiling. And now I own all of my feelings. Don't wake me up from the street. I bought a one-way ticket to space. Let's get out of here. I heard Jupiter's nice this time of year. Out in the wild, I'll find our healings. Let's stay a while, never leaving. Sound the alarm in my heart. We're taking off. Sound the alarm in my heart. We're taking off. Don't let go, I want your body around, all around, all around. Pak Rendi ya? Arep tuku cilok nang arep. Apa numpak motor? Wong paling kono tok, Mbak. Pit bae ngono. Saya, Pak. Sayang bensin, Pak. Ya kenapa, Dwi? Karena motor bisa ini, Pak. Bisa menyebabkan pemanasan global, Pak. Oh, emang iya ya? Kan polusinya itu, Emang Pak. kenapa Pak motor bisa menyebabkan pemanasan global? Pak saya putih Pak. Pak saya nggak mau pakai background ya Pak. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Yang mana mau tanya apa? Pak, itu sepedanya bagus ya, beli di mana, Pak? Nah, itu sepedanya pinjem ya. Ya, untuk pertanyaan kita tabung dulu, nanti kita jawab sambil ke materi. Oke, materinya itu adalah pemanasan global. Nah, bisa. Sebentar. Ya, materinya kan pemanasan global. Kemarin kalian udah diskusi tentang apa yang Bapak suruh. Kemarin kan suruh berkelompok, kalian mencari foto tentang penyebab terjadinya pemanasan global di daerah kalian. Coba untuk kelompok 1 silakan, siapa yang mau presentasi. Nanti Bapak. Saya, oh, Pak. Mbak Nurul lagi ya. Nurul aktif banget ini. Nanti dapat poin plus ya, Iya Mbak Nurul. Dapat saldo GoPay, Pak. Ya, nanti bisa.
Oke, silakan Mbak Nurul. Ini dari Mbak Nurul ya, yang Bapak unduh di Google Classroom. Oke, silakan Mbak Nurul. Iya Pak, izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi kemarin kelompok kami ada yang mengirimkan foto itu saat ibunya sedang membakar sampah Pak. Nah jadi proses pembakaran sampah itu menghasilkan asap ya Pak. Asapnya itu mengandung gas metana sehingga menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena itu tadi pembakaran sampah. Akibatnya suhu permukaan bumi cepat naik, Pak, sehingga terjadilah pemanasan global. Begitu, Pak. Oh ya, ngomong-ngomong itu yang bakar sampah siapa ya? Mungkin Mbak Nurul besok lagi jangan bakar sampah ya. Kalau udah tahu kan itu menyebabkan pemanasan global. Ayo lo. Itu ibunya teman saya, Pak. Ya, oke, selanjutnya kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Kamu, Miftah, Ya, Bram. Yaudah, yang lagi deh, gantian. Ya, gantian, yang cowok ya, gantian ya. Ya, Bramu. Oke, Bramu Ya. kemarin diskusi apa ini? Oh, apa ini? Bramu, coba silakan diskusikan. Kemarin itu kelompok saya itu bareng-bareng ke Indomaret, Pak. Terus di Indomaret itu ada AC, Pak. Banyak, nggak cuma satu, kayaknya ada 4 atau 5 gitu, Pak. Terus kami menganalisis berkaitan dengan pemanasan global, Pak. Jadi AC itu kan mengandung apa ya itu CFC atau klorofluorkarbon atau biasa disebut freon yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi kalau banyak-banyak menggunakan AC itu nanti lapisan ozonnya itu jadi tipis gitu Pak. Itu di tempat kami gitu Pak. Ya, bagus. Berarti kalian di sana borong-borong ke Indomaret moto AC doang ya? Beli jajan, Ya. Pak. Oh, beli Iya, jajan. Pak. Yang beli Makanannya kerat ya, yang beli satu yang minta banyak. Iya. Oke, selanjutnya pembahasan materi yang telah kalian diskusikan. Yang pertama ada pemanasan global. Ya benar ya tadi yang disampaikan oleh Bramu maupun sama Nurul. Pemanasan global itu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi, atau biasa disebut naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Suhu panas yang meningkat itu biasanya dari pancaran atau radiasi matahari. Nah, ya, selanjutnya penyebab pemanasan global. Di sini tadi kan waktu video pertama itu Bapak kan nggak boleh naik motor tuh, kan karena katanya motor itu menyebabkan polusi. Nah ini di nomor 1 ini penggunaan bahan bakar fosil. Nah motor itu kan menggunakan bahan bakar bensin. Bensin itu adalah salah satu bahan bakar fosil. Jadi itu merupakan penyebab pemanasan global karena pembakaran bahan bakar fosil akan melepaskan gas CO2 dan gas-gas lainnya yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Yang kedua, penggunaan pendingin ruangan yang tadi seperti kelompok 2 sampaikan itu, iya benar, menggunakan AC berlebihan itu dapat menyebabkan pemanasan global karena mengandung CFC atau biasa disebut freon yang dapat merusak lapisan ozon. Ya, selanjutnya kalian siapa yang ingin menyebutkan penyebab dari pemanasan global yang lainnya? Kan pemanasan global masih banyak tuh. Siapa yang mau menyebutkan? Silakan. Saya, Pak. Ya siapa? Dah mana ya? Ya silakan sebutkan. Ada efek rumah kaca. Iya. Terus Apalagi? ada meningkatnya gas karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Iya itu berarti sama ya kayak Di tadi situ, ya yang video pertama. Gas buang dari industri. Ya. Terus luas hutan yang semakin menurun. Oh ya. Benar.
borosnya pemakaian listrik, Pak. Kenapa bisa pemborosnya pemakaian listrik itu menyebabkan pemanasan global? Damana, kenapa? Jawab ya, Pak. Ya, kalau tahu ya nggak apa-apa. Kalau nggak tahu ya nanti Bapak Itu yang karena adanya penguapan pada listrik, Pak. Jika listrik itu terlalu sering digunakan. ya Seharusnya benar. listrik itu digunakan secara efisien, sesuai dengan keperluan, sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Nah, ya pinter. Terima kasih Damana. Oke, yang Sama-sama. lain ada yang mau menyebutkan lagi nggak penyebab dari pemanasan global itu apa aja? Mungkin yang lain. Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya ke dampak dari pemanasan global. Di sini Bapak contohkan 2 saja. Nanti yang lainnya kalian menyebutkan ya. Yang pertama adalah perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini di mana suhu di bumi akan menjadi lebih panas, akibatnya kekeringan akan terjadi di mana-mana. Kemudian meningkatnya suhu di bumi akan menyebabkan pergantian musim menjadi tidak stabil. Itu lalu yang kedua itu ada kepunahan hewan. Hal ini disebabkan karena beberapa hewan akan bermigrasi akibat perubahan habitat. Itu kan karena pemanasan global itu sangat panas, jadi temperatur bumi itu kan menjadi meningkat. Nah, itu jadi kan untuk iklimnya itu jadi tidak tentu, jadi yang harusnya musim hujan lama itu jadi sebentar dan sebaliknya. Lalu dampak dari pemanasan global yang lainnya, siapa yang ingin menyebutkan? Nanti dapat nilai tambahan. Ayo, siapa? Saya, Pak. Tuh, ini nggak bisa diklik ya. Ya, silakan. Dwi Kartika, sebutkan saja. Coba. Dampak pemanasan global itu yang penipisan lapisan ozon, Pak. Terus meningkatnya permukaan laut. Ya. Terus apa Tambah lagi lagi nggak, Pak? Nambah boleh. Silakan. Naiknya suhu permukaan bumi, Pak. Udah itu aja, ya. Pak. Oh iya ya. Dari yang tadi Dwi sampaikan itu kan ada yang naiknya permukaan laut. Nah, siapa yang tahu kenapa bisa permukaan laut itu naik? Kenapa? Nggak tahu, Pak. Kenapa, Pak? Nggak tahu, Pak. Kenapa, Pak? Nggak ada yang tahu ya? Enggak. Ya udah. Kalau nggak ada yang tahu, Bapak kasih tahu. Naiknya permukaan laut itu karena di kutub utara itu esnya itu pada mencair karena kenaikan suhu. Jadi permukaan air laut itu jadi meningkat, jadi menambah. Nah, itu salah satu yang menyebab dampak dari pemanasan global. Paham tidak? Paham. Itu, Pak, paham. 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 Ya, ada yang mau menyebutkan lagi dampak dari pemanasan global? Ada enggak? Kalau enggak, ya dari pembelajaran tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, siapa? Saya, Pak. Siapa itu? Saya mau mencoba menyimpulkan, Pak. Oh iya, Mas Faisal, silakan. Oke, dari pembelajaran tadi dapat saya simpulkan yaitu suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi itu disebabkan oleh pemanasan global dari pembakaran bahan fosil, terus membakar sampah pada rumah tangga, terus penggunaan AC yang secara berlebihan. Nah, dampak dari pemanasan global ini yaitu ada suhu permukaan bumi akan semakin meningkat dan kadar air laut akan meningkat serta penipisan lapisan ozon, Pak. Simpulkan dari pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ya, sudah benar ya dan sudah bagus. Berarti Mas Faisal mengikuti pelajaran ini dengan tertib
dan memahaminya dengan bagus. Bagus Mas Faisal. Terima kasih. Pemanasan global. Pemanasan global itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini dapat mengubah iklim bumi. Ya, faktornya itu apa aja? Faktornya itu ada pembakaran sampah, penggunaan AC, penggunaan bahan bakar fosil, dan pembakaran lahan hutan. Lalu dampak pemanasan globalnya itu adalah punahnya hewan, perubahan iklim, dan lain-lain. Ya, selanjutnya itu ada kuis ya. Nah, kuis ini siapa yang bisa menjawab nanti akan Bapak kasih saldo GoPay. Kuisnya ada 5, berarti nanti ada 5 anak yang bisa menjawab, langsung Bapak kasih saldo GoPay setelah pembelajaran kali ini. Siap? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Siap, Semangat Pak. gitu dong. Siapa? Siap, sip. Yang pertama, sebutkan 3 penyebab dari pemanasan global. Ayo siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Siapa? Pak. Sebutkan nama, ayo sebutkan nama. Siapa? Dwi Kartika, Pak. Miftah. Oh iya, Dwi Kartika. Ayo apa Dwi Kartika? Oh iya, pintar sekali. Bagus. Nanti Pak, jangan habis lupa. ini dapat. Oke, nanti kirim nomor ya, biar dikirim segera saldonya. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang kedua, sebutkan 3 Saya, dampak Pak. Saya, pemanasan Pak. global. Saya Pak, saya Pak, Wah, saya siapa? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya Pak. Saya, Pak. Sebutkan nama. Ayo, sebutkan nama. Siapa? Iya Pak. Siapa? Latifatur, Latifatur. Lamemia Pak. Latifatur Lamemia, Reziko, iya, Pak. Lamemia Pak. Ya, udah. Miftah ya, Miftah dulu ya tadi ya. Buka dulu sih, Pak. Bapak pilih Itu kasih. Pak, Ya, nanti habis satu ini. menipisnya lapisan ozon Pak. Terus kedua, naiknya air laut. Ketiga, Ya, panas. panas apa? Bumi semakin panas Pak. Oh ya, pintar. Bagus. Terima kasih. Ya nanti ya, kirim nomornya aja nanti Bapak kasih saldonya. Oke. Oke. Yang ketiga nanti langsung sebut nama aja, Bapak pilih dan langsung. Ayo, mengapa penggunaan AC menyebabkan Saya, Pak, pemanasan Faisal. global? Miftah. Oh ya, Faisal. Lamemia Tadi Pak. Faisal dulu. Kita Faisal. terus. Oke, mengapa Sampai nangis itu, loh, Pak. itu nomornya kok nomor 4, Pak ya? Oh iya, nanti Bapak tambahin nomor 3-nya kelewatan itu ya. Nanti Bapak tambahin. Oke, mengapa penggunaan AC menyebabkan pemanasan global? Ya, kenapa Mas Faisal? Karena menghasilkan zat CFC, Pak, atau Ya. biasa disebut freon yang dapat merusak lapisan ozon. Ya, tepat sekali. Mas Faisal lagi ya, pinter ini Mas Faisal. Oke, terima kasih. Selanjutnya soal nomor 5, nanti nomor 3-nya tak isi lagi. Ayo, 1, 2, 3. Oh, nomor 3. Lamemia Pak. Loh, belum ada soalnya. Ya, Lavemia, silakan. Latifatur Reziko. Ya, makanya langsung nyebut nama nanti Bapak panggil, oke? Ya, Lavemia. Nomor berapa Pak? Nomor 3, nomor 3. Nomor 3. oh, nomor 3. Nomor Naiknya 3 jawabannya itu Pak. Karena mencair 1, 2, 3. Hal apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi Latifatur, pemanasan Latifatur global? Reziko. Latifatur Reziko. Ya, Latifatur Reziko. Latifatur. Mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Latifatur Iya, ke dia Latifatur. mana? Jangan melakukan penyebabkan polusi Latifatur. udara. Harap tenang, harap Udah, tenang. udah. Latifatur ayo, yang kata dia Pak. Iya, Latifatur. Udah terjawab, Pak. Ya, tadi Ini kan Pak, udah yang muat. pertama mengurangi penggunaan ini bahan bakar fosil, terus tidak membakar sampah. Tadi lupa Kemudian- di-mute, Pak. Lupa di-unmute. Ini Nah. ini mengurangi penggunaan listrik kalau tidak terlalu penting. Itu Pak. Oke, cepat sekali. Tadi siapa aja nanti nomornya kirim ke Bapak ya. Ya Pak, OTW. Oke.
Untuk yang belum kebagian, jangan bersedih. Nanti Bapak bagi ilmu. Ilmunya itu kalian nanti ngerjain post-test ya buat penilaian kalian. Oke, post-test sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Kalian tinggal ngisi aja, batas waktunya sampai besok. Oke? Oke, Pak. Iya, Mungkin Pak. itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak mau jargon dulu nih yang terakhir nih, biar masih semangat. Tapi jargonnya beda. Ketika Bapak bilang tarik sis, kalian tahu kan jawabnya apa? Monggo. Nah, siap. Rambutan. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3, tarik sis. Melon, mangga. Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Strawberry. Jaga kesehatan selalu. Nama Wassalamualaikum buah-buahan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Mungkin, Mbak. Langsung observernya, Miss. Oke, boleh observer dulu. Silakan. Terima kasih, Miss. Saya Lutfi Hanum tadi mengamati punyanya Hanifah. Tadi itu ketika pembukaan sudah ada motivasi, doa, tujuan, terus juga ada tambahan tadi mengingatkan presensi. Tapi tadi itu menurut saya di PPT-nya itu tujuannya itu terlalu kecil. Terus ketika menyebutkan manfaat, menurut saya itu bisa dileburkan ketika membacakan tujuan. Jadi kayak lebih urut terus kok nyambung gitu. Terus habis itu ada di inti. Itu kan tadi kan ada stimulasi. Siswanya itu menanggapi video, kemudian diberi reward. Tapi di videonya tadi itu dari gurunya itu belum ada instruksi untuk mengaitkan dengan materi yang akan dibahas gitu. Kemudian saya sebenarnya tadi agak bingung, tiba-tiba ada yang tanya, kemudian muridnya itu jelasin satu-satu. Itu tuh sebenarnya masuknya ke problem statement atau bagaimana? Kalau misalkan masuk di problem statement itu menurut saya lebih baik disimpan dulu, kemudian digunakan untuk merujuk ke kegiatan yang selanjutnya, data collection, habis itu data processing gitu. Terus tadi udah bagus, siswanya itu disuruh bikin PPT. Kemudian pas di kesimpulan itu menurut saya bisa dikasih keyword aja biar siswanya itu nggak bingung. Kemudian tadi kan kuisnya kan ini ya. Oke, next dulu aja. Nanti Hanum bisa lanjut. Next. Halo, udah Hanum sudah kembali? Oke, saya ya, Miss. Oh iya. Hanum dulu boleh? Tadi sampai mana, Miss? Mohon maaf, Miss. Lambuh? Kesimpulan dong saya nih. Oh, kesimpulan. Mana? Oh, kesimpulan kayak ini, Num. Kesimpulan ya. Tadi itu kesimpulannya itu kan tadi kan pada banget. Lu nge-freeze lagi. Enggak. Nah, nge-freeze kok. Itu bisa dikasih kayak keyword gitu biar siswanya nggak bingung.
Terus tadi juga udah ada doa. Tapi kayaknya tuh lebih baik pas di penutupan itu kayak dikasih tahu besok mau belajar tapi lupa. Gitu, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, next. Thank you, Hanum. Oke, saya ya, Miss. Yuk. Tadi untuk Latifatul Rozikoh, menurut saya dalam waktu penyampaian materinya tadi kurang ya. Terus kemudian di awal juga belum. Terus dalam penyampaian materinya juga masih banyak menjelaskan. Saran aja sebaiknya jika menggunakan, misalnya kan praktikum ya, Latifah ini kan praktikum. Jika praktikum sebaiknya menggunakan salah satu aja. Kalau misalnya menggunakan virtual lab saja. Atau kan tadi kan praktikumnya ada 2. Yang pertama itu kan percobaan yang apa itu pakai kaki itu yang sama organ tubuh. Terus yang kedua itu kan virtual lab. Nah, sebaiknya praktikumnya itu salah satu aja biar siswanya itu juga nggak bingung dan lebih paham. Terus untuk waktu praktikumnya itu juga sebaiknya siswanya aja yang gimana ya, yang share screen, terus siswanya yang melakukan praktikum biar gurunya juga tahu oh siswanya itu udah paham apa belum. Kemudian di akhir juga Latifah juga sudah memberikan kesimpulan dan juga memberikan apa ya tadi kayak pesan-pesan yang dengan agama-agama kayak gitu, dengan surat-surat tadi. Bagus, Miss, pokoknya buat Latifah. Udah, Oke. Miss. Sudah? Oke, Jihan. Oke, terakhir. Siapa? Tadi Labib udah udah meminta siswa untuk memimpin doa. Kemudian juga ada itu juga bagus. Tetapi saya masih belum jelas Labib ini pakai sintak apa, soalnya dari awal sampai akhir itu kan seperti tanya jawab, malah seperti ada kuis dari awal begitu, Miss. Untuk tujuannya sebenarnya udah sesuai dengan KD, tapi belum memenuhi itu kaidah ABCD. Kemudian untuk kesesuaian materinya udah sesuai, tapi susunan materinya itu masih agak rancu kalau menurut saya. Dan di akhir pembelajaran tadi, Labib lupa belum memakai doa, Miss. Begitu. Oke, terima kasih Hasna. Oke, berarti saya dulu ya Bu Risa ya. Sekalian aja. Mungkin nanti dari materi bisa diteruskan oleh Bu Risa gitu ya. Oke. Saya mau memberi komen. Saya mau memberikan komen. Enggak ding, saya mau yang tadi pertama siapa sih? Latifatur ya? Latifatur, yang kedua Hanifah, yang ketiga Labib. Tadi tuh Hanum tuh ini ya, komennya untuk Hanifah ya. Oke. Ya, makanya tadi saya agak bingung. Oke. Untuk Latifatur, saya nggak mau ngasih komen, udah saya sudah bukannya ini sih, kalau kemarin saya nggak mau ngasih komen karena banyak melupakan yang tampil, mungkin banyak melupakan banyak hal, tapi untuk Latifatur saya pikir semua sudah terwakili oleh observer dan saya sudah oke. Ya, saya sudah oke sih. Basically saya sudah oke karena di sini saya lebih ke membangun interaksi. Saya fokus membangun interaksi dengan siswa, lalu keterampilan dasar mengajar,
Itu saya fokusnya pada itu, tapi nanti kalau untuk materi mungkin bisa disambung oleh Bu Risa. Tapi overall untuk ini saya untuk keterampilan dasar mengajar dan membangun interaksi dengan siswa saya pikir sudah oke, dan juga tentang variasi mungkin terlalu lama, tetapi tadi nggak apa-apa. Dan ada yang apa tadi sudah menggunakan virtual lab, dan juga tadi kuisnya memang agak beda, ya, kuisnya memang agak beda penunjukan, dan itu nggak apa-apa, dan itu baru, ya, karena kemarin juga belum ada, berarti Latifatur sudah menampilkan sesuatu hal yang baru gitu. Saya udah oke. Saya ikut observer aja gitu ya. Untuk Hanifah, saya ini sih mungkin dari observer tadi benar. Saya sebenarnya juga agak bingung sih alurnya gitu ya. Alurnya tadi setelah dari pertanyaan siswa tadi dijawab di mana, lalu kenapa presentasinya itu ini pakai ini tadi modelnya apa Hanifah tadi? Discovery, Bu. Nah, discovery. Lah, discovery itu dulu atau penjelasan materi dulu? Presentasi, Miss. Ya, ya kan? Tapi tadi apa dipertimbangkan juga itu gitu ya. Jadi masih kebolak-balik, dan pada akhirnya jadi bingung gitu loh. Tadi observernya juga Hanum juga bilang bingung gitu loh. Dan tapi tadi saya nanti saya lihat videonya lagi. Saya tadi sempat menghilang sinyal saya waktu Hanifah tadi. Tadi kuisnya itu tadi gimana sih? Kuis di Telegram itu tadi juga saya pikir harus di-manage lagi ya. Itu Hanifah ini lebih anu lagi ketika mengajar lebih kuat lagi kontrolnya, ya, lebih kuat lagi kontrolnya terhadap siswa. Tadi kan saya itu yang saya gimana lalu terutama ketika mengkondisikan siswa sangat dalam mengontrol kadang-kadang itu permen loh. Saya kasih permen ya anak-anak, saya kasih jajan, saya kasih ciki. Sekarang sudah Shopee. Saya ya. Oke. Ini akan saya review juga ini. Oke, ya. Saya nggak tahu. Ya, itu adalah sebuah stimulus yang bagus. Saya pikir mengandalkan perkembangan zaman. Tapi kue rugi pura. Lalu tadi ini menyambung dari Labib aja. Yo nggak apa-apa wes kalau piye yo. Aku memang mau piye. Saya mau bilang gimana ya. Orang dulu aja permen gitu ya, nggak apa-apa sih waktu itu ngasih permen, ngasih ini. Tetapi perlu dipertimbangkan juga apakah benar kayak gitu. Lalu gini Labib tadi kalau menurut saya ini nyambung karena tadi Labib tuh Shopee GoPay sih.
Itu kalau menurut saya yang paling banyak jawab aja, gila aja. Semuanya dikasih. Ya nggak apa-apa sih. Ya ora apa-apa, Neng. Kita perlu pertimbangkan lagi anak-anak itu belajar tuh motivasinya apakah benar-benar reward seperti itu ataukah yang lain gitu. Ya, jadi itu benar-benar dipertimbangkan. Saya agak-agak ya terkejut, takjub antara terkejut tapi takjub. Kemarin masih permen, sekarang udah Shopee Pay. Gitu. Oke, begitu. Saya pikir Hanifah yang harus diperbaiki adalah yaitu keterampilan pengelolaan kelas ya, dan juga keterampilan pemberian stimulus dan juga keterlaksanaan model. Itu kalau menurut saya. Oke, untuk Labib, Pak Labib ya, saya terus terang ini juga surprise, saya pikir Labib ini apa lembut, orang lembut ya Bib ya. Ternyata kalem, tapi ternyata apa pengelolaan kelasnya saya pikir bagus, dan juga dari sikap tenangnya itu tadi itu ini. Kuisnya yang terakhir itu kuisnya nomor 4, ya udah nomor 4 dulu aja, nanti nomor 3 nanti gitu loh. Jadi itu sangat Labib, itu sangat tenang gitu loh. Tetapi saya pikir tadi juga bisa mengontrol kelas dengan baik ya. Kok kayaknya cewek-cewek ini kok seneng ya sama Pak Labib ya? Ini kok cewek-cewek iki rada semrindil karo Pak Labib iki piye iki? Kayaknya ya. Jadi apa? Labib tadi karena juga Labib itu bisa memberikan pembukaan yang bagus. Itu tadi saya benar-benar appreciate banget ya, video dibuat sendiri gitu ya, video dibuat sendiri itu bagus, dan nganggo basa Jawa terus diterjemahke itu tadi beneran kalau menurut saya sih bagus. Itu saya benar-benar sangat menghargainya. Begitu untuk ketepatan materi nanti bisa lebih detail di Bu Risa. Tapi tadi Labib saya pikir untuk overall mengajar saya pikir sudah dilaksanakan dengan baik ya. Terus bahkan Labib sangat tenang tetapi bisa mengendalikan siswa gitu ya, walaupun tadi teriak-teriak gitu tadi, ya enggak ini cepat itu nomor 1 ya gitu. Lalu yang saya suka dari Labib itu adalah caranya memberi penguatan siswa ya, caranya memberi penguatan siswa itu tadi benar-benar ya bagus ya tadi. Terima kasih, bagus. Itu sangat saya pikir sangat baik sekali ya, saya sangat baik sekali dan kebapaan banget ngono loh gitu ya. Tapi yang terakhir saya sih cuma males karena penulisan kuis tuh QUIS. Kowe meh bahasa Indonesia bahasa Inggris, Bib. Itu ya. Terus sama tadi simpulan. Bib harusnya itu simpulan dulu atau evaluasi dulu, Bib? Simpulan dulu, Bu. Miss. Mosok. Ngarah. Kak, itu tuh harusnya evaluasi dulu, tetapi simpulan itu overall semuanya. Ya. Dan tadi saya lupa kalau Hanifah tadi misalnya tadi kan bertanya ini mau apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin merumuskan sesuatu, ya pancinglah anak-anak itu dengan pertanyaan gitu. Ya pancinglah anak-anak itu dengan pertanyaan. Jadi apa ya sih yang kamu mau? Nah, simpulannya itu juga gitu ya. Tadi Labib mungkin bisa memancing dengan pertanyaan apa seperti itu ya. Jadi setelah dilakukan evaluasi bisa dilakukan simpulan. Ya apa hubungannya tarik si semongko? Biar semangat aja. Ya wes ora apa-apa, enggak apa-apa. Oke, hari ini saya pikir banyak yang baru dari siapa tadi? Dari Latifatur. Oh ya, ada lagunya pakai FET
terus kalativator ini juga saya juga agak terkejut. Ketoknya kalem ngono lho, ketoknya kalem. Tapi pengontrolan siswanya bagus banget. Gitu ya. Pengontrolan siswanya saya pikir bagus. Jadi tek-tek-tek-tek-teknya bagus. Ya, tadi dari saya kalau dari Hanifa tadi muncul Shopee Pay itu tadi. Tapi walaupun itu dipertimbangkan dan Labib videonya bagus tadi ya, videonya bagus dan caranya menghargai siswa, caranya memberi penguatan saya pikir sangat bagus dan sepertinya tadi ini banget siswanya sangat tertarik belajar dengan Pak Labib begitu. Oke. Nah, saya pikir itu ya teruslah membuat inovasi yang dikit-dikit aja, dikit-dikit ya. Kayak misalnya tadi saya sangat menghargai misalnya Latifatur, kuisnya saya tunjuk ya, semuanya harus unmute gitu. Semuanya unmute, nanti saya tunjuk langsung jawab. Nah, itu kan baru sebenarnya ya. Itu baru itu. Ya, barunya tuh kayak gitu aja gitu. Ya, lalu bikin lagu ya. Lagu tentang materi itu kan baru gitu. Ya. Ya, tapi misalnya pakai yang lama juga nggak apa-apa, tapi kemasannya dibuat yang baik juga nggak apa-apa. Oke? Simpel tuh, permintaan saya cuma simpel tuh. Kalau saya sendiri permintaan saya cuma simpel seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sudah Bu Risa? Kira-kira itu dari saya? Mungkin Bu Risa pasti lebih detail tentang materi. Saya serahkan Bu Risa ya. Halo. Halo, udah bisa. Gini, oke. Sinyal saya jelek ya. Ini saya suaranya jelas atau enggak ya? Jelas. Sinyal saya lagi sangat jelek. Jelas. Dari tadi saya keluar masuk Zoom soalnya. Udah berkali-kali, jadi saya tidak terlalu menikmati penampilan dari Hanifah. Apalagi Labib, saya pas Labib itu udah sinyalnya udah nggak jelas, keluar masuk terus karena mati lampu, dan ketika pun ini nyala juga sinyalnya juga masih jelek gitu. Mungkin singkat saja, semoga singkat saja dari saya. Kalau materi, saya pikir sepertinya materi ini sudah pernah dipraktekkan oleh teman kalian, misalnya tentang tadi Latifatur, pengungkit, itu kan kemarin kayaknya pas Bramu ya, Bramu itu juga membahas tentang ini, tuas, pengungkit, bidang miring kalau tidak salah. Hanifah, sistem pernafasan sepertinya juga sudah ada, yang sebelumnya sistem pernapasan kalau saya nggak salah. Labib pemanasan global kemarin sepertinya Dahmana juga sudah. Kira saya lihat bertiga ini sudah berusaha untuk mengakomodasi masukan baik dari saya maupun dari Mistep. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk itu. Sudah kelihatan usahanya. Mungkin kemarin saya dan Mistep sedikit marah, sedikit ngomel, itu ternyata ada gunanya gitu ya. Jadi di penampilan kali ini tuh benar-benar ada sesuatu yang baru seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Mistep. Kalau saya sih lebih ke yang pertama, mungkin kita akan membahas pedagogiknya dulu saja. Secara umum saja ini biar cepat. Untuk yang materi, saya masih melihat beberapa masih ada yang menjelaskan terlalu banyak. Menurut saya itu masih terlalu banyak. Misalnya kalian ingin menjelaskan pengertian gitu, sebetulnya kalian tuh tidak harus selalu menjelaskan definisi suatu konsep atau pengertian suatu konsep, tapi kalian bisa loh mengajak siswa untuk terlebih dahulu memprediksi. Misalnya pengertian tuas itu apa gitu kan. Pengertian pengungkit, pengertian titik tumpu itu apa? Siswa disuruh aja memprediksi dulu. Ayo coba kira-kira dari katanya ini punya gambaran nggak? Kira-kira titik tumpu itu apa? Tumpu berarti suatu tumpuan. Berarti dia itu digunakan untuk bertumpu, misalnya seperti itu. Nah, setelah siswa memprediksi, mungkin guru bisa mengajak siswa untuk silakan kalian mencari dari berbagai macam referensi tentang apa yang dimaksud dengan titik tumpu. Seperti itu kan akan lebih enak gitu. Aktivitas siswa akan lebih banyak daripada guru itu menjelaskan.
Jadi mungkin PR saya untuk yang poin menjelaskan ini, ketika penjelasan itu bisa diganti dengan aktivitas siswa, bisa diganti dengan mengajak siswa lebih aktif dalam melakukan sesuatu atau mencari sumber informasi, silakan itu dilakukan. Jadi benar-benar penjelasan guru itu terbatas hanya untuk konfirmasi hal-hal yang kurang tepat yang diutarakan siswa atau untuk menambahi informasi tertentu gitu. Saya pikir bisa gitu. Kalau pengertian-pengertian itu siswa diminta untuk mengeksplor sendiri itu bisa. Dan apa ya? Ada Halo, Bu Risa? Bu Risa? Iya. Bu Risa off cam aja, Bu Risa. Mungkin bisa off cam aja. Jadi biar nggak berat. Oke. Gini gimana? Udah oke belum? Oke. Jadi off cam aja, biar nggak berat. Ya, minta izin off cam ya semuanya untuk hari ini. Saya tadi sampai mana ya? Penjelasan yang bisa ditangkap. Konfirmasi, Bu. Ya, intinya sesedikit mungkin guru itu menjelaskan, penjelasan itu hanya untuk konfirmasi atau menambahkan informasi. Itu yang ingin saya lihat, khususnya untuk beberapa pertemuan terakhir, jadi silakan dibuat seperti itu. Kemudian mungkin kalau materi hanya ada saran ya, misalnya tadi ketika latifatur gitu, tadi harusnya kan siswa itu sudah diminta menganalisis. Untuk reward, saya tadi melihat memang reward itu kadang-kadang membuat siswa termotivasi, tapi harapan saya besok kalian memberi reward itu yang lebih mendidik. Misalnya, nanti akan saya kirimkan 1 set alat tulis ke rumah, atau mungkin nanti akan saya kirimkan kuota belajar ya, gitu kan. Kalau tadi Mister bilang ini dipertimbangkan. Kalau reward, ini kayaknya buruk sekali sinyal saya, jadi intinya reward itu silakan yang mendidik, misalnya bisa diberikan kuota belajar, karena kuota belajar itu kalau kita membelikan juga murah, yang Telkomsel itu hanya berapa rupiah, kemudian XL juga berapa rupiah, nah itu akan lebih bermanfaat daripada ShopeePay atau GoPay. Intinya buatlah reward itu yang berguna bagi siswa dalam mendukung proses pembelajaran mereka. Hari ini, halo, itu saja mungkin Miss Tab yang bisa saya sampaikan. Daripada saya keluar masuk terus, saya pusing sendiri, iya. Ya, oke. Saya pikir intinya sama sih, mungkin ada tantangan lagi, saya ulangi lagi, ada tantangan lagi bahwa gimana sih kalau nggak menjelaskan tentang definisi gitu ya, terutama ketika menggunakan model discovery itu kan berarti kan penemuan gitu, atau misalnya yang lain juga sih, misalnya problem based learning itu siswa itu diharapkan bisa menemukan konsep sendiri gitu ya, nggak apa-apa, setiap hari itu pasti akan ada tantangannya gitu, walaupun hari ini sudah berhasil ya,
untuk membuat sesuatu yang baru, tapi ada tantangan lagi dari Bu Risa tadi ya untuk selanjutnya. Saya yakin kalian bisa. Ya, saya yakin kalian bisa. Teman-teman hari ini bisa kok. Oke? Gitu. Ya. Jadi begitu saja hari ini. Oh ya, saya mau ingatkan kemarin yang baru submit video sampai pertemuan keempat ya. 567 silahkan diteruskan. Saya minta videonya, link videonya di Google Drive, boleh di YouTube juga lebih baik. Video-video sudah saya unggah, sudah saya dan Bu Risa unggah, silahkan bisa ditonton. Gitu, dan review-review dari kami juga bisa ditonton lagi. Begitu ya? Oke? Silahkan dipersiapkan lebih baik lagi untuk yang maju minggu depan. Tinggal 2 kali lagi ya, tinggal 2 kali lagi dan sudah selesai. Kami harap kalian bisa melakukan yang terbaik dan belajar dari pengalaman teman-teman kalian dan harapan-harapan kami. Oke, terima kasih. Sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke. Sampai jumpa minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Terima Miss. kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum. Sehat juga, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Terima kasih, Bu Risa. Risa.